Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam channel Passcorp. Apa kabar sahabat semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips bagaimana langkah-langkah menggunakan Mendeley sebagai perangkat untuk mengutip dan mensitasi pernyataan, penelitian terdahulu maupun pendapat orang lain, dan membuat daftar pustaka otomatis menggunakan software Mendeley ini. Oke, nah kita langsung saja. Untuk menggunakan Mendeley, pertama kali teman-teman sekalian ketikkan mendeley.com di browser masing-masing, ya. Kita tunggu. Oke. Nah, terbuka seperti ini, mendeley.com. Kemudian di sebelah kanan atas ada download. Nah, kita klik download. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah kita klik download, muncullah ini, ya, download Mendeley Desktop for Windows. Kemudian ada juga pilihan untuk Mendeley Desktop for Mac OS untuk pengguna MacBook, atau Mendeley Desktop for Linux untuk pengguna OS Linux, ya. Nah, kita klik Windows karena kebetulan saya juga menggunakan Windows, ya. Ini 54,9 MB ukuran file installernya. Untuk itu kita tunggu sampai ini selesai. Oke, ini sudah terdownload, ya. Nah, kalau sudah di-download, maka ya tinggal kita install. Kebetulan saya sudah memiliki Mendeley Desktop di sini, ya. Dan kita klik Mendeley Desktopnya. Kita klik, kita tunggu dia terbuka. Oke, dalam proses membuka, ya. Ini kita okekan saja. Biasa seperti itu. Dan Mendeley yang sekarang itu dalam versi 1.19.8, ya. Ini adalah tampilan awal dari
Mendeley desktop, ya. Ini tampilan awal dari Mendeley desktop. Kita close dulu pemberitahuannya, ya. Nah, Mendeley itu pada hakikatnya adalah sebuah software manajemen citasi atau kutipan, sekaligus untuk memanage atau mengatur, mengarrange daftar pustaka teman-teman. Ya, nah di sini ada tab file, edit, view, tools, dan help. Nah, kelebihan dari Mendeley ini adalah dia gratis, bisa dipakai secara gratis, bisa digunakan secara gratis. Walaupun untuk versi yang gratis ini, ukuran total file jurnal, file buku yang dijadikan di sini adalah daftar pustakanya, itu terbatas sampai 2 GB saja. Ya, tapi 2 GB itu sudah sangat banyak menurut saya. Nah, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, kita bisa lihat di sini bahwa kunci dari Mendeley ini adalah di sini, ya. Dan file, ya, ada add files, add folder, watch folder, add entry manually, import, dan segala macamnya. Terus di edit ada find, cut, copy, paste, select all, new folder, new group, ya, views juga begitu. Kemudian tools. Nah, saya akan menyoroti tools, ya. Di tools kita bisa lihat di sini adalah install web importer, uninstall MS Word plugin. Oke. Nah, untuk memandu teman-teman sekalian, saya akan sign out dulu. Ya. Nah, biasanya ya, setelah kita menginstall software ini, kita untuk pertama kali akan dihadapkan pada keharusan untuk memasukkan email dan password yang kita pakai untuk Mendeley desktop ini. Nah, kita masukkan dulu. Oke, sudah dimasukkan, ya. Kemudian kita stay sign in dan sign in. Oke. Dia akan mensinkronisasikan data, ya. Nah, untuk pertama kali kita akan disajikan reference manager yang sudah saya install dan citation plugin for Microsoft Word yang juga sudah saya install. Jadi Mendeley ini dia akan terintegrasi dengan Microsoft Word atau software penulisan yang lumrah kita pakai. Ya, jadi kita close. Kemudian add and create di sini, ya, karena Mendeley ini adalah salah satu software buatan Elsevier.com, ya, salah satu database jurnal yang terbesar di dunia, ya, jadi dia akan terintegrasi kepada Elsevier.com yang menyediakan database jurnal Science Direct, ya. Dan next saja, ya, kemudian storage in cloud kita next juga, ya, kemudian klik close, ya. Nah, setelah masuk, ya, di tools kita lihat ada dua tulisan teratas, install web importer dan install MS Word plugin. Nah, kebetulan karena saya sudah menginstall plugin atau tautan untuk Microsoft Word,
dari Mendeley, makanya di sini tertulis uninstall. Tapi kalau teman-teman belum menginstall plugin untuk Word, maka yang tertulis di sini adalah uninstall MS Word plugin kalau sudah diinstall plugin Microsoft Word-nya. Nah, di atas ini ada install web importer. Nah, install web importer ini adalah kita akan menginstall plugin khusus untuk browser yang kita gunakan. Gunanya adalah untuk mensitasi secara langsung dari halaman jurnal yang kita buka di browser. Ya, kita install web importernya. Ya, kita akan diarahkan kepada Reference Management Web Importer. Ya. Nah, di sini karena saya memakai browser Chrome, maka muncullah tulisan Get Web Importer for Chrome. Ya, Get Web Importer for Chrome. Nah, kita tinggal klik di sini, dan setelah diklik, maka di ujung sebelah kanan atas dari browser Chrome akan muncul ini. Ya, ini adalah Web Importer. Web Importer. Nah, ketika kita klik web importernya, ya, misalnya saya membuka scholar.google.com, ya. Ya, kita buka scholar.google.com dan kemudian misalnya kita cari tentang purchase decision, ya. Purchase decision. Ya. Kita search. Nah, ini ya, misalnya ini measuring purchase decision involvement. Kalau kita klik di sini, ya, oke, kita klik di sini dan kita misalnya ingin mengambil intisari ya dari jurnal ini, ya, kita bisa menggunakan Mendeley Web Importer. Nah, Mendeley Web Importer ini karena kebetulan kemarin saya sign out dulu, maka kita sign in. Ya, kita sign in dulu ke web importernya dengan memasukkan email dan password, kemudian sign in. Ya, sign in. Kita tunggu sign in-nya. Oke. Sudah masuk ya, ditandai dengan nama saya di bawah. Ya, Prima Andreas, begitu. Nah, kegunaan dari web importer ini adalah untuk melihat, ya, misalnya kita membuka halaman jurnal ini, kita belum akan mendownload, tapi untuk melihat rincian atau ringkasan dari halaman jurnal yang sedang kita buka. Ya, sama ya, measuring purchase decision involvement di sini juga sudah muncul ya, measuring purchase decision involvement ditulis oleh Banwari Mittal ya di jurnal yang bernama Psychology and Marketing 6 nomor 22 tahun 1989 ya. Ini rinciannya. Nah, ini kalau kita klik muncul rinciannya sampai ke bawah ya, Journal Circle, Measuring Purchase Decision Involvement, Mittal Banwari, kemudian publication detailsnya Psychology and Marketing, nama jurnalnya tahun 1989, pages halaman 147 sampai 162 ya. Kemudian volume 6, issue 2 ya.
month-nya 22, day 2. Nah, ini perlu kita perhatikan lagi ya. Tidak semua ringkasan yang tercuplik di web importer ini otomatis benar semua, jadi kita bisa mengeditnya. Ini month 22 itu ya, kita cek lagi. Di sini summer 1989, mungkin summer itu kalau kita nggak tahu nggak usah diisi ya. Kemudian ini day, day itu hari ya. Nah, ini nggak usah diisi karena memang tidak ada keterangannya di sini. Kita bisa mengedit langsung. Nah, purchase decision involvement ini abstrak is distinguished from product class involvement. Nah, langsung otomatis abstrak yang ada di sini juga terambil, tercuplik sampai ke practitioners ya. Ini kita hapus saja Wiley company-nya karena kita nggak butuh ini di abstrak. Kalau sudah benar ya, kalau sudah benar kita bisa lihat ya. Nah, ini websitenya atau DOI-nya ya. Apakah sudah benar? Kita cek. Nah, ini gunanya web importer seperti itu ya. ID Wiley DOI wiley.com 10.1002 garis miring mar titik 4220 sekian sekian, citations 250 kali ya. DOI-nya ada, ISSN-nya ya mungkin bisa kita cek. Nah, kalau misalnya ini sudah benar ya, rincian yang di sini sudah benar, kita kembali ke judul jurnalnya, kemudian kita tinggal klik add ya. Maka judul ini ya, add akan masuk ke Mendeley desktop kita, measuring purchase decision involvement ya. Kita lihat di sini ya, apakah yang namanya Mittal tadi, Banwari Mittal sudah masuk. Di recently added mungkin Banwari Mittal. Oke. Kita ke sini dulu ya. Apakah view library ya. Kita view library kita apakah sudah masuk ya. Yang kita tambahkan tadi ya di Mendeley Reference Manager. Kita tunggu loadingnya dulu. Apakah Banwari Mittal tadi sudah masuk? Oh ya, oke. Sudah masuk ternyata, ini dia ya. Dan ini rinciannya begitu ya. Nah, ternyata sudah masuk dan sudah kita tambahkan ke reference manager kita. Nah, gunanya web importer itu adalah seperti itu teman-teman. Ya. Nah, kita kembali ke Mendeley desktop kita. Kita kembali ke Mendeley desktop kita. Ya. Mendeley atau Mendeley itu mempermudah kita untuk melakukan pengutipan dan membuat daftar pustaka secara otomatis. Teman-teman sekalian, ya. Berdasarkan dengan ribuan style yang bisa kita tentukan sendiri. Nah, bagaimana caranya menentukan style? Kita bisa lihat
di sini, di view. Ada citation style, ya. Mulai dari American Political Science Association sampai more styles, ya dia banyak stylenya ya. Nah, kebetulan saya di sini memakai style dari APA, American Psychological Association 7th Edition. Maka kita pilih di sini APA 7th Edition. Nah, bagaimana cara kerja Mendeley ini mempermudah kita? Mari saya tunjukkan. Oke, kita pergi dulu ke Microsoft Word, ya. Kita pergi dulu ke Microsoft Word. Kita tunggu terbuka. Oke, setelah terbuka seperti ini, kita pilih blank document. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara kerja Mendeley ini mempermudah kita. Kita sudah membuka Microsoft Word, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi di Mendeley Desktop kita mempunyai yang namanya MS Word plugin di sini, ya. Sudah kita install, ya. Kemudian di Microsoft Word, apabila kita sudah menginstall yang namanya plugin untuk Microsoft Word itu dari Mendeley, maka dia akan muncul di tab References ini. Kita klik tab References. Nah, ada tulisan Insert Citation di sini ya. Ini akan muncul apabila teman-teman sekalian sudah menginstall yang namanya MS Word atau Microsoft Word plugin dari Mendeley Desktop, ya. Kalau sudah kita install, maka dia akan muncul. Nah, bagaimana cara kerjanya? Saya akan tunjukkan. Mendeley ini sangat membantu kita yang tidak mau ribet soal urusan kutipan dan daftar pustaka sekaligus. Ya, misalnya saya tuliskan adalah manajemen, ya, adalah sebuah ilmu dan seni. Ya. Nah, apabila kita ingin mengutip, ya, kita tinggal klik di sini, insert citation, ya. Kemudian apabila kita tahu penulis jurnalnya atau judul jurnalnya, maka kita tinggal ketikkan judul jurnalnya di sini, ya. Misalnya A gitu ya, maka akan muncullah sekian banyak itu ya. A Abdul misalnya, Abdul. Nah, terus sini ada Ayub gitu. Kalau misalnya kita tahu siapa nama yang menulis jurnal atau judul jurnalnya, kita boleh mengetikkan langsung di sini. Kalau tidak, bagaimana? Kalau kita tidak tahu atau tidak yakin siapa penulis jurnal yang kata-katanya kita kutip, maka kita pergilah ke Mendeley, go to Mendeley, klik, dan di sini bisa kita pilih, ya, bisa kita pilih siapa yang menulisnya. Ya, saya contohkan misalnya ini, ya. Nah,
Setelah kita klik ini, kita tinggal klik pula cite di sini ya untuk mengutipnya. Kita klik cite. Maka akan muncullah nama penulis jurnalnya ya. Kita klik site tadi, maka akan muncullah penulis jurnalnya. Saya contohkan lagi ya. Ya, yang salah satu di antaranya adalah manajemen pemasaran. Oke. Pemasaran. Nah, apabila kita ingin mengutip lagi, kita klik insert citation. Kemudian kalau kita yakin nama penulisnya atau judul jurnalnya, kita bisa langsung ketik di sini. Ya, kalau tidak, kita bisa pergi ke Mendeley, go to Mendeley, klik di sini. Dia akan terbuka. Kita contohkan satu, ya. Ini misalnya. Nah, setelah kita klik, kita bisa klik cite di sini atau kutip, dan kita tinggal tunggu muncul, ya, nama penulis jurnalnya. Ini berdasarkan style APA ya, American Psychological Association edisi ke-7. Nah, bagaimana kalau misalnya ya kita itu mengutip atau memasukkan kutipan dari depan. Nah, apabila kita memasukkan kutipan dari depan kan biasanya menurut ya. Menurut siapa misalnya? Langsung kita open Mendeley ya. Misalnya ini nih. Oke, sorry. Menurut insert ya. Insert citation menurut ini misalnya ya. Kemudian kita cite menurut si ini manajemen ya adalah. Nah, ini kan belum benar begini ya. Tidak ada menurut buka kurung, itu salah ya. Bagaimana cara kita ya membuat ini sebagaimana biasanya kita mengutip dari depan ya, bahwa tanda kurungnya hilang ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah bagian ini ya, yang nama ini ya, kita copy dulu. Kita copy ya. Kita copy, kemudian kita pastekan di depan sini. Ya. Ya. Nah, yang ini bagaimana? Yang ini ya. Yang ini kita bisa ke sini ya, edit citation. Apabila kita sudah memblok yang di sini ya, sekali lagi akan muncul tulisan edit citation di sini, bukan insert citation lagi. Nah, kita klik edit ya. Kemudian nah, kita klik namanya sehingga muncul di sini ya, dan kita checklist suppress author. Suppress author ini akan menghilangkan nama
dari penulis jurnalnya. Oke, kita klik oke di situ. Ya, sehingga tinggallah tahunnya saja. Ya, manajemen adalah sebuah ilmu dan seni misalnya. Oke. Nah, kemudian setelah kita mengutip seperti ini, tadi kan saya bilang bahwa Mendeley ini juga bisa membuat daftar pustaka otomatis, ya. Daftar pustaka. Oke. Saya akan tunjukkan bagaimana, dan kita geser ke tengah dulu, ya. Nah, kalau misalnya kita sudah mengutip ya dari sekian banyak kutipan, maka untuk memasukkan daftar pustaka, ya, memasukkan daftar pustaka sangat mudah sekali di Mendeley ini, ya. Bagaimana caranya? Tinggal kita klik insert bibliography, ya, insert bibliography yang di sini. Ya, kita klik, maka ya seluruh kutipan, ya, seluruh kutipan dari apa yang kita kutip di atas ini akan tersusun secara otomatis, akan tercantum secara otomatis. Klik insert bibliography ini, ya, akan tersusun secara otomatis, ya. Ini berapa kali saya klik tadi, ya, akan tersusun secara otomatis dengan mengklik insert bibliography. Jadi teman-teman tidak perlu lagi kesulitan untuk membuat daftar pustaka, ya. Kutiplah dengan benar, ya, dan kemudian tinggal klik insert bibliography kalau ingin memasukkan daftar pustaka. Nah, saudara-saudara, ya, teman-teman sekalian, daftar pustaka ini adalah berdasarkan style dari American Psychological Association. Nah, sekarang bagaimana seandainya teman-teman sekalian ingin membuat kutipan dan daftar pustaka dengan style atau jenis yang lain? Mendeley mempermudah kita, ya. Kita tinggal klik style di sini. Misalnya kita memakai style Chicago Manual of Style 17th edition, ya. Kita coba, kita klik, ya. Maka mulai dari kutipan sampai daftar pustakanya akan berubah secara otomatis. Kita coba lagi, misalnya Emerald Harvard. Nah, maka akan berubahlah jenis kutipan, ya, style kutipan dan style daftar pustakanya secara otomatis. Kalau kita pilih misalnya ini IEEE, nah dia juga akan berubah secara otomatis, ya. 1, 2, 3, dan alhamdulillahnya, ya, bahwa daftar pustaka ini tersusun secara otomatis mulai dari 1, 2, 3, ya, tersusun dia secara otomatis. Nah, misalnya ini dia akan tersusun secara otomatis menurut alfabetis, ya, secara alfabetis akan tersusun secara otomatis. Jadi saudara-saudara tidak perlu lagi memusingkan atau mengetik daftar pustakanya satu persatu secara manual. Itu tidak dibutuhkan lagi, ya.
tinggal kutip yang baik di sini, dan ketika sudah selesai dikutip semua, ya tinggal diklik insert bibliography, ya, sehingga muncullah daftar pustakanya secara otomatis. Kalau mau diganti stylenya, wah, enak sekali ya, tinggal klik akan terganti secara otomatis. Ya, tinggal di klik akan terganti secara otomatis ya. Ini kalau pengutipannya kita letakkan nama pengarang jurnalnya di belakang, dan ini tadi yang sudah saya jelaskan ketika kita mengutip menurut Jeong dan Choi 2017 gitu, manajemen adalah sebuah ilmu dan seni. Nah, yang berikutnya, bagaimana cara kita untuk misalnya kita mengutip nih kan, kita pakai bahasa Indonesia, kemudian ini masih bahasa Inggris Pak, gitu ya. Norsma and Zafira 2018 masih pakai bahasa Inggris nih. Gimana dong supaya kita munculkan bahasa Indonesia-nya? Saya nggak mau pakai N di sini tapi pakai dan gitu ya. Nah, itu gampang juga. Caranya adalah ya, kita ke Mendeley, ya, Mendeley desktopnya kita buka, kemudian kita ke citation style, kemudian kita klik more styles, ya, more styles. Nah, di sini ya ada citation and bibliography language. Default ini kita tukar ke dalam bahasa apa yang kita mau pakai. Ya. Misalnya kalau di sini bahasa Indonesia, ya tinggal klik Indonesian di sini, kemudian done, ya, done. Nah, maka kok masih N Pak, gitu ya? Kita bisa refresh. Nah, maka akan bertukarlah N tadi menjadi done di sini karena bahasanya sudah kita tukar. Kita klik refresh, ya, maka akan berubah menjadi done. Kalau mau ditukar lagi bagaimana Pak? Gampang aja, tools, ya, citation style, more styles, dan kembalikanlah dia ke bahasa Inggris US. Kalau saya pakai US, done, ya. Kalau belum bertukar Pak, tinggal kita klik refresh dan akan berubah kembali menjadi bahasa Inggris. Ya, baik teman-teman, ya, itu yang bisa saya sampaikan pada tutorial kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan seperti biasa, kalau teman-teman merasakan manfaat dari apa yang saya sampaikan, mohon like dan subscribe-nya, ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin disampaikan, tuliskan saja di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab, ya. Kemudian kalau misalnya ada kritik dan saran yang membangun, juga bisa dituliskan di kolom komentar. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.